Kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo kembali mendatangi Polda Gorontalo untuk mempertanyakan kejelasan kasus tersebut. Kuasa hukum korban menyampaikan bahwa proses hukum terhadap laporan yang melibatkan 11 orang hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal kasus dugaan pelecehan tersebut sudah berjalan selama 1 tahun. Mereka juga mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan salah satu temuan penting yaitu adanya asesmen psikolog forensik pembanding yang dilakukan tanpa bertemu langsung dengan para korban. Kuasa hukum korban juga menegaskan bahwa kedatangan mereka selain untuk mempertanyakan kejelasan kasus tersebut, juga untuk menuntut adanya kepastian hukum. Menanggapi terkait dengan informasi adanya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada kasus tersebut, pihaknya menegaskan isu tersebut tidak benar dan telah dikonfirmasi ke penyidik PPA Polda Gorontalo. PPA apa tujuannya? Ya, jadi agenda kedatangan kami untuk menanyakan progres atau perkembangan kasus yang kami dampingi terkait dengan kekerasan seksual di kampus UNU ya, yang dilakukan oleh mantan rektor. Karena ini usianya sudah 1 tahun, bisa dibilang sudah ulang tahun pertama, tapi belum ada perkembangan seperti itu. Ini juga menindaklanjuti kehadiran LPSK yang datang waktu hari Jumat ya, Jumat. Yang ternyata LPSK itu langsung ke Polda untuk menanyakan perkembangan yang sama, kemudian ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, dan juga menyempatkan hadir di kampus UNU bertemu dengan para korban dan para saksi. Nah, kami pun hadir di situ dan kami menanyakan ke LPSK dalam rangka apa datang ke Gorontalo. Menurut LPSK ya untuk terkait dengan agenda kasus UNU itu, dan yang kami terkonfirmasi hanya satu agenda terkait dengan itu kasus UNU, dan kita dapatlah beberapa informasi dari LPSK hasil pertemuan dengan Polda, yang dimana pihak unit PPA menghadirkan psikolog forensik sebagai pembanding dengan melakukan asesmen terhadap hasil pemeriksaan psikolog forensik sebelumnya tanpa menemui korban secara langsung. Nah, ini yang kemudian kita coba tanyakan kenapa harus ada psikolog forensik pembanding, apakah itu pembanding ataukah penguat. Karena sebenarnya di bulan November di tahun lalu kami juga sebagai pihak korban itu datang untuk meminta agar kami mau juga menghadirkan psikolog forensik pembanding, dan alhamdulillah diberikan rekomendasi pada saat itu. Hanya saja LPSK belum menghadirkan psikolog forensik karena psikolog forensik ini dihadirkan oleh yang merekomendasikan adalah LPSK. Nah, barulah kemarin ketika kedatangan LPSK menjanjikan ke kita insya Allah dalam waktu cepat psikolog forensik akan datang untuk mengasesmen korban-korban yang ada, termasuk sebagai pembanding untuk korban sebelumnya. Kalau sampai sekarang kasusnya sudah masih berproses atau bagaimana? Masih berproses, sekalipun yang berkembang di luar sana bahwa kasusnya sudah dihentikan, bahkan sudah keluar SP3. SP3 katanya. Tadi setelah kami klarifikasi ke Ibu Kanit itu belum, bahkan suratnya memang belum keluar SP3 dan belum diterima juga oleh korban. Ya, seperti itu. Jadi ini masih berlanjut, kasus ini masih berlanjut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kompol Heni Rahayu mengatakan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang mantan rektor di UNUGO saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Ia menjelaskan bahwa penyidik masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan serta masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pelecehan seksual oleh mantan rektor UNUGO yang pada saat itu bergulir sampai sekarang itu permasalahan masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita masih memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada kisaran suara di luar bahwasanya ini masalah ini berhenti dan sebagainya, tidak betul. Karena masalah ini masih dalam tahap penyelidikan dan kami akan melaksanakan penyelidikan terus sampai masalah nanti tuntas betul-betul
gamblang atas jadi atau tidaknya tersangka yang bersangkutan. Berarti masih pengumpulan alat-alat bukti yang ya, kuat. pengumpulan alat-alat bukti dan saksi-saksi, karena ini masalah kan tindak pidana seperti ini kan susah untuk membuktikannya. Ya, misalnya ada kasus-kasus demikian itu dilakukannya pasti dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kita susah mendapatkan saksi-saksi untuk menerangkan ini permasalahan ini supaya menjadi kasus yang akan dinaikkan ke tahap sidik nanti. Sebelumnya, pada bulan April 2024 lalu, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo berinisial AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut. AH kemudian dinonaktifkan berdasarkan surat keputusan Ketua PWNU sehingga sejak tanggal 16 April 2024 tidak lagi menjabat sebagai rektor. Endamo Pangga Dulhupaidi melaporkan.